Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Asih Ngawi ya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting buat para calon TKW yang masih ada di Indonesia tentunya, ataupun yang sudah masuk di Singapura ya, tentang gaji itu sebaiknya diminta cash atau biarkan majikan yang membawanya, dan bagaimana cara pengirimannya. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, teman-teman, dulu waktu saya berada di majikan yang lama, waktu saya masih non ya, otomatis soal gaji itu majikan langsung ngasih ke saya, dan majikan tanya ke saya, majikan tanya begini, ini uangnya kamu mau kirim atau gimana, kayak gitu, pasti majikan tanya. Tapi teman-teman, ada baiknya kalian sendiri yang kirim ya, ada baiknya. Tapi seumpama majikan tidak mengizinkan kalian untuk kirim sendiri, seumpama majikan yang kirim uang itu untuk keluarga yang ada di Indonesia, jangan lupa diminta notanya ya, tanda bukti ataupun juga bisa dikatakan resit ya. Nah, karena ada kejadian, ada pembantu Indonesia yang meminta majikannya untuk mengirimkan uang ke Indonesia tanpa minta tanda bukti, dan majikan bilang uangnya sudah saya kirim ke Indonesia, uangnya sudah nyampe. Nah, padahal keluarga yang di Indonesia itu belum menerima uang. Nah, gimana letak kesalahannya? Ya, letak kesalahannya karena mbaknya ini tidak mau meminta tanda bukti. Nah, di situ letak kesalahannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saya yang masih proses ini, yang masih ada di Indonesia, mohon ya diingat-ingat, kalau mau kirim uang ke Indonesia harus minta tanda bukti, harus minta nota, harus minta resitnya ya, karena itu penting. Itu buat bukti kalau uang kita itu benar-benar sudah dikirim, sudah ditransfer ke keluarga kita, kayak gitu. Nah, seumpama majikan menginginkan kita sendiri untuk kirim uang, itu entah lewat yang ada di bank-bank kecil kayak gitu, ataupun di Western Union ya, jangan lupa bawa work permit ya teman-teman, karena di sini itu yang diminta itu work permit, bukan fotokopinya, tapi yang aslinya ya teman-teman. Work permit itu seperti ini ya teman-teman. Ini work permit. Oke. Seperti ini. Ini kalau di Indonesia namanya KTP. Nah, ini penting banget buat kita untuk kirim uang lewat bank ataupun juga bisa lewat Western Union, kayak gitu juga bisa ya teman-teman. Kayak gitu. Dan kalau lewat bank itu dicas ongkirnya itu $5, tapi kalau lewat Western Union mungkin 10 atau 12, saya nggak tahu, karena dulu waktu saya di Ang Mo Kio itu dipotong, maksudnya dicas ongkirnya yang lewat Western itu 12, itu di tahun 2005 itu $12. Tapi kalau lewat bank kecil-kecil itu ongkirnya $5 saja ya. Terus 1 jam uang sudah nyampe Indonesia. Nah, tapi kalau lewat Western Union 5 menit ya, ataupun bahkan langsung sampai ke Indonesia tanpa menit-menitan ya, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang masih non, yang masih proses ini ya, informasi penting ya, kalau selepas gajian, selepas tanggal gajian itu ada baiknya gajinya langsung diminta saja ya, daripada nanti nunggu nanti biar 2 bulan saja atau biar 3 bulan saja. Kadang ada ya teman-teman, majikan itu sudah
membawa gaji, menyimpan gaji kita 2 bulan, tapi selepas kita minta uangnya itu alasannya ada aja, alasannya ini itu. Jadi ya ada baiknya selepas tanggal gajian atau pas tanggal gajian itu gaji kita langsung diminta saja, karena itu adalah hak kita ya. Dan jangan pernah takut teman-teman. Yang penting kita di sini jujur, yang penting kita di sini nggak melakukan kesalahan ya. Pokoknya diminta saja kayak gitu. Nah, kalau uang krus di Bank Western Union itu lebih rendah teman-teman dibandingkan di bank yang kecil-kecil, bank yang seperti di Paya Lebar atau bank-bank lain, bank kecil-kecil itu krusnya lebih tinggi. Tapi kalau bank lewat Western Union itu krusnya rendah kayak gitu, terus ongkosnya pun lebih mahal kayak gitu. Tapi memang pengirimannya itu benar-benar cepat ya, dalam waktu 5 menit uang sudah nyampe, bahkan dikirim saja uang langsung bisa diambil kayak gitu, karena saya sudah pernah yang dulu itu kayak gitu. Tapi ya tetap aja bahwa work permit, oke teman-teman. Terus yang namanya gaji itu ya teman-teman, kita di sini jangan dikirimkan semua ke keluarga kita ya, sisihkan sedikit untuk pegangan kita sendiri ya. Kita di Singapura itu bukan untuk bekerja saja ya teman-teman, tapi kita juga harus punya simpenan sedikit ya. Nggak tahu nanti kita mau butuh apa, mau pengen beli apa kayak gitu ya toh. Kita di sini bekerja sudah capek ya, jadi jangan semua gaji utuh itu langsung dikirimkan ke Indonesia, terus kita selepas gajian kita ngamplo, kita nggak ada uang, kita nggak ada semangat ya kan. Jadi ya secukupnya buat keluarga ataupun buat orang tua dikirimkan berapa kayak gitu. Terus kita sendiri juga harus punya pegangan uang teman-teman ya, kita sendiri harus punya pegangan uang di dompet kayak gitu, punya simpenan sendirilah kayak gitu. Nah, ada baiknya ini ya teman-teman, kalau ada baiknya lagi, teman-teman bisa buka rekening di Singapura, namanya Bank BNI ya, yang ada di Paya Lebar. Nah itu nanti teman-teman buka rekeningnya di Paya Lebar kayak gitu. Terus nanti uangnya kalau sewaktu-waktu pulang ke Indonesia itu uangnya bisa diambil di Indonesia, karena itu sudah bersifat internasional ya. Kita nyimpen uang di Singapura, terus kita bisa ngambilnya di Indonesia kayak gitu. Terus tapi teman-teman, kita nyimpen uang di Bank BNI ini kita juga dicas ongkir, $8. Kita kirim uang otomatis sudah dipotong ongkir kan. Nah, tapi kalau kita mau nabung lewat Bank BNI ini pun juga dicas, maksudnya juga kena ongkirnya $7 atau ya $7 teman-teman, ongkirnya $7 karena saya punya simpanan di Bank BNI juga ya, karena waktu kemarin itu saya kan bikin paspor atau ya bukan, ini memperpanjang work permit, saya memperbarui work permit saya kan sudah expire ya. Saya bikin work permit dan sama pihak KBRI disuruh untuk membuka bank rekening BNI yang ada di Paya Lebar kayak gitu. Nah, dan akhirnya saya buka rekening yang ada di Paya Lebar itu, dan tapi saya kan nggak tahu, saya cuma mengikuti saja, dan akhirnya loh, saya kan nabung uang, kok saya dikenakan potongan $7. Iya mbak, memang begini peraturannya. Oh kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi saya itu di Bank BNI itu saya sudah nabung 2 kali ya. Terus selepas itu saya nggak pernah nabung sama sekali, sampai sekarang saya nggak pernah nabung. Dan nanti saya mau mengecek uang saya, tabungan saya masih ada berapa kayak gitu ya teman-teman. Tapi ada baiknya teman-teman, sebelum kalian berangkat ke luar negeri, kalian buka rekening saja di Indonesia. Nah, itu lebih baik lagi,
buka rekening di Indonesia dan atas nama kalian sendiri ya, atas nama kalian sendiri. Terus nanti kan kalian dapat ATM ya, dapat ATM itu nanti, tapi ATM Indonesia dipakai di Singapura mungkin nggak bisa ya, mungkin karena saya nggak tahu, saya belum pernah buka rekening di Indonesia. Terus nanti kalau setiap kalian gajian, kalian itu bisa mengirim atau mentransfer gaji kalian itu ke rekening kalian pribadi sendiri, kayak gitu teman-teman. Ini saya kasih saran ya. Nah, jadi nanti selepas kalian pulang ke Indonesia, jadi kalian tuh sudah punya tabungan kayak gitu. Jadi jangan berapa banyak gaji kalian itu kalian kirimkan semua ke orang tua, terus nanti tiba-tiba kalian pulang ke Indonesia sudah dalam keadaan kosong, nggak punya apa-apa kayak gitu. Nanti yang ada kecewa ya teman-teman, sudah kerja, sudah capek bertahun-tahun ngikut orang kayak gitu, terus pulang ke Indonesia pengen menikmati hasilnya tapi nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Ya karena yang namanya di Indonesia itu ya teman-teman, di Indonesia itu namanya orang hidup mau dikasih uang berapapun itu pasti habis teman-teman, nggak ada cukupnya. Yang namanya orang hidup, kebutuhan orang hidup itu terus berjalan ya, selagi masih hidup kebutuhan masih terus berjalan. Jadi saran saya, sebelum kalian berangkat ke luar negeri ada baiknya kalian bikin rekening dulu di Indonesia, buka atas nama kalian sendiri ya. Nanti selepas kalian sampai di Singapura, selepas kalian gajian, nah kalian tinggal mentransfer gaji kalian ke rekening kalian sendiri kayak gitu. Itu lebih jos, lebih bagus teman-teman ya. Itu saran positif, bener. Nanti kalian kalau pulang ke Indonesia benar-benar bisa menikmati hasilnya sendiri. Jangan semuanya dikasihkan ke seumpama yang sudah berkeluarga dikasihkan ke suami. Iya kalau suaminya itu bisa dipercaya. Jangan semuanya dikasihkan ke orang tua ya. Iya nanti kalau orang tuanya ini benar-benar bisa apa ya, benar-benar bisa menyimpan uang anaknya dengan baik. Tapi kalau uangnya selalu diambil, digunakan terus menerus, akhirnya habis. Nah, waktu kita pulang, coba bayangin waktu kita pulang nanti kita udah capek, kita mau istirahat dan kita nggak punya tabungan. Ya buat apa kita kerja ke luar negeri selama 2 tahun ya, tapi nggak mendapatkan hasilnya ya, kan sia-sia ya toh. Ya udah ya teman-teman, itu tadi sharing saya tentang gaji TKW. Penerimaan gaji itu sebaiknya diterima secara cash ya, secara cash. Terus kalau mau kirim uang ya dikirimkan sendiri ya. Tapi kalau majikan nggak mengizinkan untuk kirim sendiri, seumpama majikan yang mengirimkan, jangan lupa diminta notanya atau tanda bukti, atau kalau di Singapura disebutkan dengan nama resit ya, diminta resitnya ya teman-teman, karena itu penting, karena itu adalah sebagai tanda bukti kalau keluarga kita sudah menerima uang kayak gitu. Jadi di Singapura ini semuanya nggak ada yang tipu-tipu ya, semuanya benar 100%. Kalau seumpama majikan kalian sudah berangkat ke bank dan sudah memberikan tanda bukti, berarti itu benar, berarti itu sudah dikirimkan ke bank kayak gitu. Tapi kalau majikan bilang nggak ada nota, nggak dikasih resit, itu nggak benar. Di sini di Singapura mau beli apapun itu dikasih resit, yang di toko-toko itu ya, yang di Kopitiam pun kalau kalian ingin beli nasi itu atau beli kopi kayak gitu ya, itu dikasih resit loh teman-teman, dikasih nota. Jadi di Singapura ini semuanya ada tanda buktinya. Kalau kalian pengen cuma ke kedai ya, kedai kayak gitu ya, nanti itu pun juga dikasih resit. Nah, jadi di Singapura ini semuanya nggak ada yang tipu-tipu. Oke teman-teman, semuanya 100%, karena hidup di Singapura nggak mau mengikuti peraturan yang berlaku.
hukum berlaku di Singapura kayak gitu teman-teman. Jadi nggak boleh main-main ya, di Singapura ini nggak boleh main-main. Buang sampah pun sembarangan, kena denda loh. Nah, makanya di Singapura ini adalah kota yang bersih ya, karena semua di sini rakyat Singapura itu mematuhi peraturan yang berlaku ya, kayak gitu. Ya udah ya teman-teman, semoga sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses, yang berada di PT Indonesia ya. Saya doakan semoga lancar, mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan semoga tercapai, semoga menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua, bisa merubah nasib, bisa merubah masa depan yang lebih baik ya. Oke teman-teman, salam manis, salam semangat, dan tetap semangat. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.